Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Seberapa maniskah aku? Ya jelas manis banget lah. Semanis hidupku yang setiap hari belajar di SMP Muhammadiyah 3 Waru. Emang kalau nggak belajar di Mugaru nggak semanis itu? Ya nggak gitu juga sih maksudku. Cuma kayaknya iya deh. Nih dengerin ya, aku di Mugaru ini itu mendapatkan sesuatu hal yang lebih dari apa yang aku bayangin. Mau menghafal Al-Quran? Ya jelas bisa lah. Kemarin aja baru wisuda tahfidz. Nih guys, cita-citaku ini kan pengen jadi dokter. Tapi bukan dokter biasa, melainkan dokter penghafal Al-Quran. Keren gak sih? Bisa kalian bayangin gak sih guys, ketika ayah sama bundaku ngeliat aku, pasti bahagia banget sih. Udah anaknya manis, penghafal Al-Quran, cita-citanya tinggi lagi. Pasti bangga banget, anak idaman aku nih. Nah, gak berhenti sampai di situ guys. Yang kedua, aku kan hobi cuap-cuap nih. Dan pas banget di Mugaru itu ada wadahnya, yaitu Ekskul Presenter. Gak kerasa banget gak sih guys, karyaku di presenter ini tuh udah banyak banget. Mulai dari MC, pembicara, bintang iklan, radio announcer, dan lain sebagainya. Dan seluruh karyaku itu bisa dilihat di semua sosmednya Mugaru. Bukan itu aja, karyaku juga bisa dilihat di majalah Cakram atau majalah kebanggaannya Mugaru. Ibarat kata ya guys, aku sekolah di Mugaru itu kayak ikan yang hidup di air. Pasti kebayangkan kalau ikan hidup di air itu sebetah apa? Pasti betah banget. Dengan kata lain, semua yang aku cari itu ada di Mugaru. Bahkan lebih dari apa yang aku bayangkan. Akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mwah. Cie, yang bintang iklan. Ya Oke, iyalah, Pak. boleh disepil ininya? Boleh disepil apa yang dipakai hari ini? Boleh. Dari sepatunya, coba dari sepatunya. Sepatu. Ya, jelasin. Ini Pak, siswa-siswi di Mugaru tuh sepatunya tuh harus bersih dan wangi Pak. Jadi sepatunya tuh nggak bau. Oke, terus gimana dengan pakaiannya? Nah ini untuk seragamnya ya Pak ya. Ini tuh nggak boleh lecek, harus rapi. Bahkan kerudungnya ini juga harus rapi ya. Ini nggak ada lipetan-lipetan sama sekali. Karena siswa-siswi dan guru-guru di Mugaru itu seragam itu rapi-rapi, wangi dan bersih. Kalau di sekolah yang lain emangnya nggak begitu? Aduh, gimana ya Pak? Nggak usah dibahas lah Pak. Nanti ada yang baper. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
يوم الرسول Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdiqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat serta anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Aku wasiatkan kepada diri kami pribadi dan tentunya kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan, meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama pada kesempatan yang bagus ini mengucapkan dan menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala pemberian Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak kepada kita berupa nikmat, hidayah serta karunia-Nya. Kita sebagai seorang hamba-Nya yang hanya diberikan, wajib sekiranya kita selalu mengucapkan syukur atas segala pemberian itu dengan cara kita meningkatkan amal ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Nikmat sehat dan waktu luang tentunya itu nikmat yang sangat besar bagi kita. Tentulah itu menjadi bagian yang tidak kita lupakan. Dengan nikmat tersebut kita mampu beribadah dengan baik, mampu melaksanakan aktivitas kita setiap hari. Itu berkat dua nikmat itu para jamaah sekalian. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan senantiasa kepada umatnya yang mengikuti sejak langkah beliau sampai yaumul kiamah nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat serta anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini khotib akan mengangkat tema yaitu membudayakan kejujuran. Para jamaah sekalian serta anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu yang namanya sifat jujur yaitu siddiq adalah sifat yang melekat pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam dan merupakan salah satu sifat wajib Nabi dan Rasul yang harus kita ketahui. Pada diri Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tercermin bahwasanya jauh beliau sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau mendapatkan gelar julukan dengan gelar apa? Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Karena pada masa itu, tak kala Rasul jauh sebelum diangkat menjadi Rasul, dipercaya oleh seseorang saudagar kaya untuk mengelola sebuah dagangannya.
dipercaya untuk mengembala hewan peliharaannya. Rasul menunaikan amanah itu dengan jujur, dengan baik. Kemudian atas kegigihan, kejujuran Nabi, sehingga yang namanya Khadijah radhiyallahu anha itu tertarik dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkat kejujurannya, akhirnya Khadijah menikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya banyak lagi sifat atau sikap perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang patut kita contoh atas kejujuran. Dan juga ada sahabat Nabi pula yang diberikan gelar julukan, yaitu As-Siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Perlu kalian tahu para jamaah sekalian, mengapa julukan As-Siddiq diberikan kepada salah satu sahabat Nabi, yaitu As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar radhiyallahu anhu merupakan sahabat senior Nabi, termasuk tokoh as-sabiqunal awalun, orang yang pertama kali masuk Islam, dan orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Tak kala kejadian Isra wa Mi'raj, kemudian esok harinya diceritakan itu kepada sahabat atau orang sekeliling Makkah itu. Orang di sekeliling Makkah itu mengatakan Muhammad telah mimpi. Tidak ada yang percaya sama sekali. Namun sahabat ini, orang yang pertama kali mengakui kebenaran bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj yang baru saja kita peringati adalah ruhan wa jasadan, ruh dan jasadnya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, tentunya sifat jujur ini harus kita budayakan setiap perilaku maupun perbuatan kita. Apa sih definisi jujur itu secara istilah? Kalau secara bahasa, sodako yasdiku sidqon, jujur membenarkan. Kalau menurut istilah adalah sikap yang selalu berupaya menyesuaikan antara informasi dan keadaan yang sebenarnya. Jadi sikap yang berupaya menyesuaikan informasi dan keadaan itu dengan sebenarnya. Jadi ada di antara kita mungkin yang ngomong di depannya itu A, di belakangnya ngomong B. Nah, berarti dia tidak berupaya untuk menyesuaikan informasi dengan keadaan dengan sebaik-baiknya. Itu berarti kadzabta, dia dusta. Mustahilnya dari sifat jujur. Nah, para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya sifat ini juga merupakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, perintah Allah dalam Al-Qur'annya. Yang khotib tadi baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan syadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah qaulan syadida, perkataan yang benar. Itu jelas, mutlak. Perintahnya berucap yang baik. Jadi ketika ada ucapan-ucapan kita yang di luar, yang belum baik, mohon maaf, yang seperti miso, mengumpat, mengolok-olok, menghunjing, berarti itu bukan sifat Rasul, merupakan ada sifat syaitan, tidak patut kita budayakan. Jadi ucapan kita, perilaku kita menunjukkan, berupaya menyesuaikan antara keadaan, informasi dan keadaan itu sebenar-benarnya. Dan juga ada sebuah kemuliaan, sebuah keutamaan bagi orang yang selalu memegang teguh sifat jujur itu. Perhatikan para anak-anak sekalian, jamaah. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Inna alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birra, fa innal birra yahdi ilal jannah."
hendaklah kalian itu semua umatku untuk bersifat jujur, karena kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan pula itu akan mengantarkan kalian pada surganya. Itu kata Nabi. Masih ada lanjutannya di sini, wa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya kebohongan, kedustaan itu akan mengantarkan ilal fujur, kepada kedurhakaan. Jadi orang yang tidak selalu berkata jujur, artinya dia berdusta, pasti akan mengantarkan kepada kedustaan, kedurhakaan, durhaka sama Allah dan nabinya. Dan kedurhakaan, fujur itu pasti ilanar, tempatnya di neraka. Itu tidak bisa dipungkiri, sudah suatu sebab akibat. Berbuat jujur baik surga. Saya ulangi lagi, berbuat jujur itu baik surga. Berbuat dusta merupakan sebuah kedustaan. Kedustaan adalah ilanar. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada keuntungan juga, manfaat kita melakukan sikap jujur. Yang pertama, kita akan memperoleh ketenangan jiwa, karena kejujuran itu adalah hati yang akan menenteramkan. Jika ucapan kita selalu qaulan layyinah, qaulan syadida, maka setiap yang kita ucapkan, kita lakukan itu akan membuat hati kita tentram. Tidak bisa dipungkiri. Coba kalau kalian atau kita semua biasanya ngomong yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, ya, ngomong jorok, ngomong kotor, mengumpat, pasti coba kalian dalami, hatinya nggak tentram. Bujui, membohongi diri kita, membohongi orang tua, membohongi guru, pasti hatinya kita nggak tentram. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang artinya dosa adalah sesuatu yang mengganjal. Jadi dosa itu sesuatu yang mengganjal hatimu, dan kamu tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Itu definisi dosa. Kemudian yang kedua, akan memperoleh keberkahan hidup. Jadi kalau kita selalu berupaya jujur, maka hidup kita kan berkah. Ma huwa barokah. Al barokah huwa ziyadatul khair. Barokah itu adalah bertambahnya kebaikan. Tentunya pasti kalau orang jujur, kebaikan-kebaikan itu akan datang kepada kita. Ziyadatul khair itu akan bertambah kebaikan. Dan yang terakhir, kita akan memperoleh keselamatan. Tentunya orang yang bersikap jujur akan memperoleh keselamatan, baik dia di dunia dan di akhirat. Ya, para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menggarisbawahi apa khotib yang sampaikan bahwasanya pentingnya kita menekankan sikap jujur sejak sekarang. Karena ini adalah perilaku yang dibangun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau jauh diangkat sebelum menjadi Rasul. Jadi kita sebagai umatnya harus ittiba, harus mengikuti. Nah, kalau ada umatnya yang nggak jujur, berarti umat siapa? Bukan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak berhak nanti besok mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kita tidak mengikuti nggak mengikuti Nabi. Ittiba itu tadi. Maka kita berusaha, berupaya untuk senantiasa jujur dan mengistiqomahkan, mengkontinyukan sikap jujur dalam keseharian kita. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Marilah para jamaah sekalian setanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua ini kita menundukkan hati dan pandangan kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita diampuni segala dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa bapak ibu guru kita, dan dosa-dosa para pemimpin-pemimpin kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa khadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi saqaratil maut wa najatana minan nar wa afwa indal hisab. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni a'udzu bika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.